Kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi, pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya, saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase. Ternyata anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu bukan anak dari Ridwan Kamil atau Pak RK, melainkan anaknya Revelino atau Lino. Karena baru saja ada 2 orang yang merupakan penasihat hukum dari si Lino ini mengakui di depan publik, di depan wartawan, mereka press conference dan menjelaskan bahwa itu anak yang dilahirkan, yaitu si CA adalah anak dari si Lino ini. Coba kita dengarkan. Lisa Mariana itu mengklaim bahwa anak yang dilahirkannya itu adalah milik anak daripada Pak RK atau Ridwan Kamil, ya. Nah, cuman saya untuk saat ini sekali lagi menyampaikan kepada teman-teman media bahwa di dalam surat kuasa ini dijelaskan secara tegas bahwa kami penerima kuasa dalam hal ini bertindak untuk atas nama pemberi kuasa mendampingi dan atau mewakili untuk menyampaikan informasi serta memperjuangkan hak-hak kepentingan hukum pemberi kuasa dalam pengakuan hubungan hukum anak di luar kawin, yaitu dengan Lisa Mariana dan klien kami sebagai ayah biologisnya. Nah, gimana menurut kalian guys? Ada apa sebenarnya ini dan apa sebenarnya motivasi si Lisa ini? Karena kalau mau dipikirkan, kalau selama ini dia koar-koar bahwa dia mau meminta pertanggungjawaban atas ayah untuk anak yang dia lahirkan, maka si Lino ini ternyata sudah menyediakan semua. Dan bahkan dia yang menghubungi Lisa untuk, lo itu kan anak gue, lu yang ngakuin. Nah, gimana menurut kalian guys? Kira-kira apa motivasi Lisa Mariana? Sehingga ternyata sudah ada ayah biologis yang mengakui dan bersedia untuk tanggung jawab, tapi dia masih menyecar Pak RK. Ada apa ini ya guys? Jadi begini, kami ini sebagai lawyer, kalau berbicara tanpa didasari suatu bukti, tentu itu nihil, omong kosong. Jadi begini, segala sesuatu keterangan yang kami berikan ini bahwa kami akan pertanggungjawabkan di kemudian hari. Artinya begini ya, kami mengantisipasi kalau untuk sifatnya salah satu bukti percakapan yang akan kami tunjukkan, tapi mohon maaf, kami tidak bisa menunjukkan semua karena kami antisipasi karena atas hadirnya kami di sini akan ada persoalan hukum yang lebih serius nanti. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak menerima. Jadi kalau untuk bukti, izin salah satu saja ya, percakapan antara Ino dan si Lisa Mariana. Sebentar. Ini ya teman-teman, cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai, mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian, sebelumnya ya. Kalau untuk ini baru-baru ini kayaknya nih. DM Messenger ini, Instagram ya ini. Intinya begini, percakapannya kan ini sedikit saja ya.
dari Ino nih. Kan lu yang bilang nangis-nangis ke gua, ini nyambung ya. Ada persesuaian dengan kronologis yang disampaikan Ino kepada kami. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin, mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya, inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan bilang di depan Bernie. Artinya di sini ada saksi lagi ya. Di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya. Dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk. Kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Sampai di rumah teman lu dulu, ini Ino lagi memulai komunikasi ya. Sampai di rumah teman lu dulu yang ada di daerah Pondok Cabe juga tetap lu kekeh bahwa CA itu adalah anak saya. Udah nggak penting lagi sekarang. Artinya ini yang perlu kita ketahui bahwa misi kami di sini adalah membuka tabir kebenaran biar tidak ada yang merasa terzolimi ya. Jadi nanti kita buktikan ya. Tapi untuk sementara hanya ini yang bisa kami tunjukkan ya. Ada bukti banyak riwayat percakapan nanti, tapi kami nanti ya mohon maaf untuk sementara itu ya teman-teman, mohon dimaklum ya. Oke. Bang, video call aja bang, video call aja bang. Kepada pihak polisi ya. Yang pertama kenapa belum muncul? Kenapa untuk klien pengacara? Jadi begini ya, sekali lagi kan tadi sudah saya tegaskan, untuk sementara kami tidak tampilkan dulu ya saudara Ino ini, karena Ino secara tidak langsung, artinya secara hukum beliau telah mewakilkan kepentingan beliau untuk menyampaikan informasi ini melalui kami sebagai kuasa ya. Nah untuk saat ini beliau, saya kasih kisi-kisi ini, berada di wilayah Serang ya. Cuman untuk sementara mohon maaf, nanti dalam waktu dekat bila mana ini diperlukan kami akan hadirkan. Tapi bila waktu nanti diperlukan untuk tes DNA, kami akan hadirkan ya, kapan dan di mana. Kalau LN kurang biaya, insyaallah saya mampu untuk membantu. Soalnya niatnya baik, kan begitu. Lisa Mariana ini dinilai berbohong oleh netizen karena ada salah satu video dia podcast dengan Balena menyatakan bahwa dia pernah menikah siri dengan seseorang laki-laki. Sedangkan di Freshcon dia menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hubungan dengan siapapun atau dia tidak pernah melakukan dengan laki-laki manapun kecuali dengan Ridwan Kamil. Artinya ada pernyataan yang bohong di sini. Dan apabila ternyata Lisa ini terbukti berbohong atau hoax, menyebarkan hoax, maka Lisa ini bisa berakibat hukum. Salah satunya ya hukum pidana. Farhad Abbas tentang Lisa Mariana sumpah pocong, yakin bukan hamil anak Ridwan Kamil. Farhad Abbas secara belak-belakan menantang Lisa Mariana untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan bahwa selebgram tersebut benar-benar hamil anak Ridwan Kamil. Pernyataan tersebut awalnya turut angkat suara soal isu perselingkuhan yang melibatkan mantan gubernur Jawa Barat itu. Mantan pengacara Agus Salim itu mengatakan bahwa tindakan Lisa Mariana yang baru-baru ini menggelar konferensi pers itu terbilang sangat nekat. Saya melihat si Lisa Mariana ini sudah nekat. Apa yang sudah disampaikan dalam konferensi pers itu adalah sudah disampaikan sebelumnya, ujar Farhad Abbas dikutip kanal YouTube Nitnot pada Selasa 15 April 2025. Farhad Abbas juga mengatakan bahwa pengacara yang mendampingi selebgram tersebut justru terkesan blunder. Bahkan strategi pengacara mereka ini menurut saya itu blunder, imbuh jauh lagi. Saya mengingatkan kepada pengacara, ini persoalan bukan cinta kasih sepanjang manusia yang terikat dalam perkawinan mampu nikah ini. Tapi ini adalah kalau saya menilai transaksional, lanjut Farhad Abbas. Mantan suami artis Nia Daniati itu merasa bahwa kasus Lisa Mariana tersebut berpotensi ke arah penipuan dan pemerasan. Ada juga cenderung ke penipuan atau pemerasan. Orang yang diminta dibantu lalu mengaku berhubungan. Apakah bisa membuktikan hubungan itu? Katanya melanjutkan.
Farhan Abbas menilai bahwa pernyataan Lisa yang mengaku sempat hamil anak Ridwan Kamil karena sedang dalam masa subur itu terasa janggal. Umur 21 tahun habis mens, artinya tidak mungkin orang habis mens masa subur itu. Sedangkan pertemuan dia hanya 3 hari, itu bicara alibi, kata Farhan Abbas menerangkan. Ia mengaku yakin bahwa anak yang sempat dikandung Lisa Mariana bukan anak Ridwan Kamil. Oleh karena itu, saya pastikan dan yakin itu bukan anak Ridwan Kamil, katanya menyambung. Pengacara yang sempat berseteru dengan YouTuber Denny Sumargo itu juga meminta seluruh masyarakat Indonesia agar membela dan menjaga martabat Ridwan Kamil. Ia menilai bahwa mantan wali kota Bandung itu tengah dijebak oleh selebgram seksi tersebut. Kalau dia terikat suka sama suka ya udah selesai, bukan menjebak orang, kemudian mengikatkan bahwa ini adalah hasil dari hubungan yang menghasilkan anak, ujarnya. Farhan Abbas juga mengatakan bahwa keinginan Lisa Mariana yang menantang Ridwan Kamil melakukan tes DNA itu tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi yang namanya tes DNA, tidak ada sesuatu yang bisa memaksanya, kata pengacara 49 tahun itu.